Kami serahkan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Setiap waktu berjalan-jalan, Roh-Mu nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Jalanlah denganmu, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Jalanlah denganmu. Sekali lagi katakan bersama-sama, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom semuanya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Doa dan harapan saya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kiranya Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara, tetap diberikan kesehatan, tetap dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Sebentar kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Saya merindukan firman yang sebentar akan saya sampaikan itu boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu di tengah situasi yang tidak menentu, di tengah situasi yang tidak baik. Tetap kami boleh merasakan akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tetap kami boleh merasakan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau Allah kami yang baik, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya perlindungan penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Sebentar hamba-Mu hendak menyampaikan akan firman. Roh Kudus urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Mampukan untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu kepada sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan baca Alkitab kita di dalam Roma pasal yang keempat, di ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-21. Saya akan bacakan. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Ayat ke-21, dan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Bapak Ibu Saudara, kita baru saja membaca ayat-ayat yang mengkisahkan tentang Abraham. Tuhan memberikan satu janji kepada Abraham bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Sebuah janji yang luar biasa. Tuhan tidak berkata kepada Abraham bahwa ia akan menjadi keluarga yang besar. Tuhan tidak berjanji kepada Abraham bahwa ia akan menduduki satu negara tertentu, tidak. Tetapi Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Keturunanmu akan sangat banyak. Sebuah janji yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada Abraham. Kita tahu sebuah bangsa itu jumlahnya begitu banyak, ratusan ribu, jutaan, bahkan mungkin bisa ratusan juta. Dan itu yang menjadi janji Tuhan kepada Abraham. Dan kita tahu
bahwa apa yang menjadi janji Tuhan kepada Abraham itu digenapi. Dan kita melihat pada saat Abraham menerima janji itu, bagaimana keadaan Abraham. Dia mengalami satu situasi, kondisi yang begitu kurang menguntungkan. Realita yang dia hadapi sama sekali bertolak belakang dengan apa yang Tuhan janjikan. Tetapi kita melihat respon yang benar yang diberikan Abraham kepada Tuhan, dan janji itu benar-benar digenapinya. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin hari-hari ini kita juga menghadapi satu situasi yang sulit, situasi yang tidak pasti. Kita pernah menerima janji Tuhan, baik melalui kebenaran firman Tuhan, maupun melalui pernyataan ataupun nubuatan yang secara pribadi disampaikan kepada kita. Pada saat nubuatan atau janji Tuhan itu disampaikan, keadaan yang kita alami mungkin keadaan yang sulit, yang menurut ukuran manusia sangat mustahil bahwa janji Tuhan itu digenapi. Tetapi kita mau belajar dari Abraham, bagaimana respon yang benar dari Abraham terhadap janji Tuhan, itu menyebabkan janji Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Kita akan belajar bersama-sama. Di dalam ayat yang ke-18 tadi, dikatakan bahwa sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dikatakan bahwa Abraham berharap juga dan percaya. Ya, tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada dasar untuk percaya, tetapi Abraham tetap berharap dan percaya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, pada saat Abraham menerima janji Tuhan, realita yang dia hadapi bukan realita kehidupan yang menguntungkan atau memungkinkan untuk janji Tuhan itu terjadi. Kita tahu bahwa Abraham usianya sudah begitu tua, dan firman Tuhan Alkitab menyatakan bahwa rahim Sarah sudah tertutup. Unsur-unsur kehidupan Abraham maupun Sarah tidak ada yang bisa dijadikan dasar bahwa janji Tuhan itu akan digenapi di dalam kehidupannya. Tetapi di sini kita melihat firman Tuhan berkata bahwa Abraham berharap juga dan percaya. Di sini kita melihat ada satu sikap respon yang sungguh luar biasa yang Abraham nyatakan. Sekalipun dari unsur-unsur kehidupannya tidak ada yang bisa diandalkan, tetapi kita melihat bahwa Abraham berharap beriman sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Lain ceritanya, saudara, apabila pada saat Tuhan memberikan janji kepada Abraham, mungkin Abraham sudah mempunyai anak yang begitu banyak, mungkin Abraham sudah memiliki keturunan yang begitu banyak. Ketika Tuhan memberikan janji, Abraham, engkau akan memiliki keturunan yang banyak, engkau akan menjadi bapa banyak bangsa. Abraham mungkin dengan mudahnya dia akan mengamini janji Tuhan. Abraham mungkin dengan mudahnya akan manggut-manggut terhadap janji Tuhan. Tetapi realita yang sangat berbeda yang dialami oleh Abraham. Dia tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-33 ayat ke-9 dikatakan, sebab dia berfirman maka semuanya jadi, dia memberi perintah maka semuanya ada. Ayat ini menunjukkan kemahakuasaan Tuhan. Ayat ini menyatakan otoritas Tuhan yang luar biasa. Ketika dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Di sini kita melihat ketika Tuhan itu berkehendak, ketika Tuhan itu berfirman, maka semuanya jadi. Di sini kita belajar bahwa kuasa Tuhan itu tidak tergantung dengan situasi kondisi yang terjadi di dunia ini. Kuasa Tuhan itu tidak tergantung kepada kemampuan umatnya, saudara. Seringkali ketika Tuhan memberikan satu janji kepada umatnya, di situ umatnya mengalami satu keadaan yang tidak baik. Di situ umatnya merasakan bahwa tidak ada dari unsur-unsur hidup mereka yang mampu untuk janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan mereka. Tetapi justru disitulah ketika umatnya merasa tidak mampu, umatnya merasa tidak sanggup, ya, Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan janjinya. Hari-hari ini mungkin kita menghadapi satu situasi yang tidak baik.
Kita mungkin sudah pernah menerima janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kalau melihat kondisi yang sekarang ini, sepertinya sulit untuk janji Tuhan itu digenapi. Tetapi melalui kebenaran firman ini kita belajar. Mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Kalau Dia berfirman, maka semuanya jadi. Kalau Tuhan sudah menetapkan satu waktu bahwa janji itu akan digenapi, tiada satupun kuasa-kuasa di dunia ini yang sanggup untuk membatalkan janji Tuhan itu. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi yang tidak baik, di tengah situasi yang tidak menentu, mari kita tetap kuat di dalam Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Saya sangat yakin dan percaya setiap orang yang berharap, percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah permalukan. Seperti Tuhan menggenapi janji Abraham, saya percaya Tuhan akan menggenapi janjinya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kemudian di poin yang kedua, di ayat yang ke-19 tadi dikatakan, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saya mau garis bawahi kata kalimat imannya tidak menjadi lemah. Sekalipun usianya sudah semakin tua, sekalipun kondisi fisiknya sudah sangat lemah, bahkan dikatakan rahim Sarah telah tertutup. Di sini kita belajar, Bapak Ibu Saudara, bahwa usia yang semakin bertambah, keadaan tubuh yang semakin lemah, ternyata tidak seiring sejalan dengan imannya Abraham. Justru imannya malah semakin kuat. Kehidupan orang percaya harusnya seperti ini. Usia boleh semakin bertambah, usia boleh semakin tua, keadaan fisik mungkin bisa semakin lemah, tetapi jangan sampai iman kita juga semakin lemah. Mari kita mencontoh Abraham, bahwa kita harus menguatkan iman kita. Hari-hari ini mungkin iman kita bisa goyah, hari-hari ini mungkin iman kita bisa lemah. Kalau kita melihat keadaan dunia, kalau kita membaca berita-berita di media, bisa melemahkan iman kita. Apalagi saat ini berita-berita kabar bohong atau hoax itu banyak berseliweran di mana-mana, saudara. Ya, orang yang membaca, orang yang mendengarnya bisa menjadi takut. Ya, tetapi saat ini saya mau katakan bahwa mari kita menguatkan iman kita. Jangan sampai semakin lama kita ikut Tuhan, iman kita menjadi lemah. Tapi mari kita mencontoh Abraham untuk iman kita semakin dikuatkan. Bagaimana caranya? Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat ke-17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tidak ada cara lain bagaimana supaya iman kita dikuatkan. Tidak ada cara lain bagaimana iman kita semakin diteguhkan selain dengan mendengar firman Kristus, mendengar firman Tuhan. Saya percaya ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengar, merenungkan firman Tuhan, di situ iman kita mulai dibangun, Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari-hari ini kita menghadapi satu ketakutan, kekhawatiran karena mendengar tentang berita keadaan dunia, wabah corona yang semakin meluas di dunia ini, bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia ini. Bahkan dikatakan virus ini adalah virus yang sangat berbahaya. Tetapi saat ini saya mau katakan berita kebenaran dari sorga. Mari kita membaca firman Tuhan. Hari-hari ini pemerintah menghimbau untuk kita semakin banyak di rumah, stay at home. Mari kita pergunakan waktu-waktu ini selama kita di rumah. Ya, perbanyak untuk kita mendengar firman Tuhan, perbanyak kita merenungkan firman Tuhan. Saat mungkin ada kekhawatiran, ketakutan menghinggap dalam hati kita, mari kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Dia hiasi. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya itu lebih dari burung-burung di udara, lebih dari bunga di padang. Saya percaya Tuhan memelihara hidup kita. Karena itu jangan engkau takut, jangan engkau khawatir. Di dalam Yesaya juga dikatakan Tuhan menyertai kita, Tuhan meneguhkan kita, bahkan Tuhan memberikan kepada kita kemenangan. Percaya bahwa hari-hari ini kalau Tuhan izinkan terjadi, ada satu wabah yang begitu
membahayakan kita. Percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan tetap melindungi kita. Mari kuatkan iman saudara, mari teguhkan iman saudara. Perkatakan firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Ketika kekhawatiran, ketakutan itu menyerang hatimu, menyerang hidupmu, mari lawan dengan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Saya percaya firman itu memiliki kuasa kepada kehidupan kita, sehingga kita tidak menjadi takut dan gentar lagi. Berita-berita dunia mungkin menakutkan, tetapi berita dari sorga menguatkan iman kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-20 dan yang ke-21 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat ke-21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia janjikan. Yang ketiga yang saya mau katakan, mari kita menyadari bahwa Allah kita itu adalah Allah yang setia, dan Dia adalah Allah yang berkuasa. Abraham tidak bimbang, dia tidak ragu akan janji Tuhan, sebab Abraham tahu bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Artinya apa? Bahwa Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Tuhan tidak pernah tidak mampu untuk menggenapi janjinya. Kalau manusia berjanji mungkin bisa lupa. Kalau manusia berjanji mungkin dia tidak mampu untuk menepati janjinya. Tetapi ketika Tuhan berjanji, Dia adalah Allah yang setia. Dan terlebih lagi Dia adalah Allah yang berkuasa. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-11 dikatakan, karena iman ia di sini adalah Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Allah kita adalah Allah yang setia. Dan kita tahu bahwa apa yang menjadi janji Tuhan terhadap Abraham, bahwa keturunannya akan sangat banyak, bahwa Abraham akan menjadi bapa banyak bangsa, itu sungguh-sungguh terjadi di dalam kehidupan Abraham. Sekalipun mungkin menunggu waktu yang begitu lama, menurut ukuran manusia sepertinya pertolongan Tuhan itu kok sepertinya lambat. Kok sepertinya janji Tuhan itu kok lambat digenapi. Saya mau katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Dia ingat akan janjinya dan percaya bahwa Tuhan juga bergerak menggenapi waktunya sesuai dengan janjinya. Percaya bahwa ketika Tuhan menepati janjinya, itu adalah waktu yang terbaik yang Tuhan sudah putuskan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, pada firman Tuhan pada saat ini berkata kepada saya dan saudara, di tengah situasi yang tidak pasti, di tengah situasi yang tidak baik, mari kita tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap dan percaya, karena itu mari kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Jangan kau andalkan kekuatanmu, jangan kau andalkan kepandaianmu, kekayaanmu. Itu semuanya sia-sia. Tetapi orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, mari kita menguatkan iman kita. Mari kita berbanyak waktu untuk membaca, merenungkan, mendengar firman, dan deklarasikan firman itu dalam kehidupanmu. Saya percaya firman itu memiliki kuasa yang bisa membuka jalan-jalan yang baru, yang bisa memulihkan keadaan saudara, karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Kemudian yang ketiga, sadarilah bahwa Dia adalah Allah yang setia dan berkuasa. Tuhan berjanji, Tuhan menggenapi sesuai dengan waktu Tuhan yang terindah dan sempurna bagi setiap kita. Sebelum kita menutup renungan firman pada saat ini, terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar seperti Abraham, di mana janji-Mu digenapkan dengan sempurna terhadap kehidupan Abraham. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa janji Tuhan pun akan digenapkan dengan sempurna dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap berharap dan percaya kepada Tuhan, menguatkan iman kami yang mungkin mulai goyah, mulai lemah. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu pada saat ini itu boleh menguatkan, meneguhkan iman kami. Dan biarlah kami juga tetap maju bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang setia, dan Engkau berkuasa untuk menggenapkan setiap janji-Mu.
Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Allah selama-lamanya. Dialah Tuhan yang kekal. Kami serahkan hidup kami di hadapan Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Setiap waktu berjalan-jalan Roh-Mu, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Jalanlah dengan nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Jalanlah denganku. Sekali lagi katakan bersama-sama, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom semuanya, haleluya.